Halo, perkenalkan nama saya Dewa Gede Pranata, nomor absen 6, kelas 11 MIPA 2. Tugas saya sebagai perkenalan. Perkenalkan, nama saya Nika Dewi Darmayanti, nomor absen 25 dari kelas 10 MIPA 2. Tugas saya sebagai pencari materi dan revisi materi. Perkenalkan, nama saya Putu Lenita Arya Agnesia Putri, nomor absen 36, kelas 11 MIPA 2. Tugas saya sebagai editing dan pengisi suara. Terima kasih. Organisasi Partai Komunis Indonesia atau yang lebih dikenal dengan nama PKI berawal dengan nama Indisch Social Democratische Vereniging yang disingkat menjadi ISDF atau jika diterjemahkan menjadi Perserikatan Sosial Demokrat Hindia. ISDF dibentuk oleh warga negara dari Belanda bernama Henk Snevliet pada tanggal 9 Mei 1914 di Surabaya. Organisasi ini lahir berawal dari penjajah Belanda yang mulai mendapatkan masa kejayaannya di Indonesia dan berhasil menghubungkan satu daerah dengan daerah lainnya melalui infrastruktur transportasi. Dengan begitu, Belanda membuka Hindia Belanda untuk investasi asing dan memperlonggar regulasi perdagangan internasional. Dampak yang didapat ialah perekonomian naik drastis. Namun, sangat disayangkan Belanda mengabaikan masalah hukum rasial yang mengklasifikasi kelompok etnis tertentu dalam sebuah hierarki. Hal tersebut memunculkan perkembangan ekonomi yang mempertajam kesenjangan dan menumbuhkan rasa iri antar etnis pribumi, Indo-Eropa, dan Tionghoa. Rasa iri serta dendam dari berbagai kelompok semakin membesar karena pendatang Belanda mendapat hak-hak istimewa. Tentu saja hal ini membuat para kelompok mulai membangun organisasi yang mementingkan kepentingan kelompok tertentu. Situasi ini membuat munculnya benih-benih pergerakan komunisme. Efek Perang Dunia Pertama yang terjadi di Eropa sangat signifikan di Hindia Belanda. Beberapa negara seperti Inggris dan Prancis menghambat aktivitas ekspor dari Hindia Belanda ke Eropa, bertujuan untuk mengisolasi Jerman. Selain itu, khawatir akan serangan Jepang di Hindia Belanda, Angkatan Bersenjata di Nusantara bergegas untuk menimbun bahan pangan yang berujung pada peningkatan harga kebutuhan pokok secara drastis di seluruh Nusantara. Perekonomian menjadi rendah dan pemecatan buruh-buruh dengan upah kecil semakin banyak demi hari, serta meningkatnya ketakutan warga. Sumber pangan harus diimpor dari tempat lain karena terlalu sedikit lahan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan Nusantara. Dalam situasi seperti ini, narasi ISDF seperti eksploitasi lebih menarik di mata masyarakat dibandingkan dengan organisasi-organisasi lain yang dominan lebih eksklusif terhadap kelompok mereka sendiri. Rencana pemerintah Hindia Belanda untuk membuat milik pribumi bernama Indi Wirbar pun juga menjadi bahan kampanye ISDF. Sedikit demi sedikit, anggota Serikat Islam mulai berpindah menjadi anggota ISDF. Serikat Islam dan ISDF sudah pernah berupaya menjaga persatuan keduanya, namun gagal. Dengan begitu, pada tahun 1920, ISDF dengan resmi berubah menjadi Partai Komunis Indonesia. Sayangnya, Partai Komunis Indonesia serta organisasi lain tetap gagal untuk bersatu. Tahun 1926, PKI melakukan pemberontakan sepihak terhadap pemerintah Hindia Belanda yang membuat pemerintah semakin represif tidak hanya terhadap PKI, tetapi juga pejuang nasional lainnya. Dampaknya, banyak anggota PKI yang diasingkan ke daerah terpencil. Tidak hanya itu, pemerintah kolonial Belanda mulai melakukan politik pecah belah dengan memisahkan kelompok nasionalis komunis dan kelompok nasionalis non-komunis. Rencana tersebut sudah didengar oleh kelompok nasionalis non-komunis yang lain.
Hal yang didapat Soekarno dengan situasi ini adalah bahwa kemerdekaan Indonesia hanya akan tercapai jika seluruh organisasi perjuangan bersatu demi kepentingan nasional, bukan kepentingan antar kelompok. Dengan demikian, Soekarno memutuskan bahwa PKI tidak boleh dilepas dari perjuangan nasional. Hal ini juga yang menjadi inspirasi Soekarno untuk mencanangkan ide Nasakom suatu hari nanti. Ketika Soekarno mendirikan Partai Nasional Indonesia, ia memodifikasi filsafat Marxisme yang dianut PKI untuk lebih sesuai dengan kondisi Indonesia yang disebut Marxisme. Nilai-nilai keagamaan yang dipelajari dari Sarekat Islam pun dimasukkan dan dikombinasikan dengan semangat nasionalisme. Namun, harapan Soekarno ini pun tidak berjalan dengan mudah sesuai yang diinginkan. Tahun 1948 Indonesia sudah memasuki masa kemerdekaan. Namun PKI kembali melakukan pemberontakan bahkan sampai melawan pemerintahan Indonesia karena merasa perjanjian Renville yang ditandatangani berakibat merugikan Indonesia. Paul Mussotte bahkan menuduh Soekarno serta Muhammad Hatta sebagai pengkhianat hingga mendeklarasikan Republik Soviet Indonesia. Pemberontakan berhasil digagalkan oleh TNI. Walaupun setelah semua tindakan PKI yang merugikan ini, aktivitas PKI tidak dilarang bahkan oleh Presiden Soekarno. Situasi ini dimanfaatkan oleh DN Aidit yang mulai mengubah arah partai oposisi menjadi partai pro-pemerintahan. Walaupun begitu, TNI masih menaruh curiga pada PKI yang diduga hendak menyebarkan ajaran komunisme dalam tubuh TNI. Menuju akhir 1965, kesehatan Presiden Soekarno semakin melemah, dan rumor mengenai peralihan kekuasaan yang diberikan kepada PKI mulai menyebar. Setelah kejadian tragis Gerakan 30 September itu berlalu, TNI memutuskan untuk memusnahkan PKI sampai habis. Dengan Super Semar, Angkatan Darat membubarkan PKI serta hal-hal lain yang berkaitan. Seluruh anggota dan pengaruh PKI dilenyapkan. Dengan begini, PKI resmi dihapuskan.